Hai, balik lagi sama aku, Aulia Rizky Nurjana, dalam video sesi ngobrol santai soal kehidupan. Dan di sesi kali ini kita bakal ngomongin satu hal yang menurut aku sangat penting banget nih untuk kamu-kamu di luar sana, terutama cewek-cewek yang pengen banget jadi orang yang high value. So, without any further ado, jangan lupa untuk terus ikutin aku sampai akhir. Oke, mungkin kalian udah pernah dengar ya istilah high value. High value itu mengindikasikan orang-orang yang dengan kualitas di atas rata-rata menurut aku. Kenapa di atas rata-rata? Karena nggak banyak orang yang bisa menjadi seperti orang yang high value ini. Orang dikatakan high value kalau dia itu melakukan sesuatu yang nggak biasa dilakukan oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, punya boundaries. Menurut aku, di zaman sekarang ini banyak banget orang yang nggak paham yang namanya boundaries. So, what is boundaries? Boundaries in Indonesia we say as batasan. Jadi, kadang kita itu sebagai manusia harus punya batasan antara kita dengan orang lain. Kenapa? Karena dengan batasan tersebut, orang itu akan tidak seenaknya sama kita. Contohnya gimana? Ini bisa kita aplikasikan dalam berbagai aspek. Misalnya dalam aspek percintaan. Kalau kamu punya boundaries atau punya batasan tertentu dalam love life kamu, kamu tuh bakal bisa meminimalisir hal-hal yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Contohnya, aku, aku nggak suka sama cowok yang menye-menye. So, itu adalah boundaries aku. Nah, makanya prinsip aku yang kuat itu meminimalkan aku untuk bertemu dengan cowok yang menye-menye. Jadi, kebanyakan yang mendekati aku itu, yang mau serius itu, gak yang menye-menye gitu loh. Jadi, kalau kita punya boundaries tersebut, kita akan bisa menyaring secara tidak langsung orang-orang yang ada di sekitar kita, siapa sih yang layak untuk masuk ke dalam hidup kita. Jadi kita nggak asal pilih pasangan gitu. Jadi boundaries akan menyelamatkan kamu dari hal-hal yang tidak kamu inginkan di dalam hidup ini. Contoh yang kedua, pertemanan. Kamu bisa memilih kok mau berteman dengan orang seperti apa. Misalnya, kamu pengen nih jadi orang yang bisa grow up tiap hari, bisa benar-benar fokus sama life, bisa benar-benar fokus sama mimpi-mimpi kamu, kamu achieve something in your life. Itu caranya gimana ya? Kamu bergaullah dengan orang-orang yang memang satu tujuan dengan kamu. Jadi kamu itu harus menghindari orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka nyinyir, orang-orang yang suka gak mau support gitu ya kehidupan kamu, gak mau support mimpi-mimpi kamu, itu kamu harus hindari. Jangan sampai kamu itu menghabiskan semua waktu kamu atau sebagian besar waktu kamu untuk berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Kalian mungkin gak asing lagi dengan istilah kamu itu terbentuk berdasarkan 5 orang teman dekat kamu. Dan ini berarti teman itu sangat mempengaruhi pola pikir kamu, sangat mempengaruhi cara kamu bertindak, sangat mempengaruhi cara kamu bersikap dengan orang lain. Contohnya nih, misalnya kamu adalah orang yang tidak pernah ngomong kasar sama orang lain atau saat kamu ngomong. Nah, ketika kamu berteman sama orang-orang yang punya value yang bertabrakan sama kamu, which is orang-orang yang selalu ngomong kasar saat mereka ngomong atau berinteraksi dengan orang lain, lambat laun kamu akan terbawa. Jadi, itulah kenapa kita tuh benar-benar harus pilih-pilih dalam berteman. Bukan pilih-pilih yang berdasarkan kasta atau pilih-pilih berdasarkan material gitu ya. Tapi pilih-pilih di sini adalah dari segi mindset dan juga dari segi kebiasaan. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang berbeda value dengan kita, kita tuh akan dengan mudahnya terbawa. Itu lambat laun pasti akan terbawa. Nah, that's why aku saranin kalau kamu pengen berubah jadi lebih baik, kamu pengen fokus sama mimpi-mimpi kamu, kamu carilah teman-teman yang ada di komunitas tertentu atau teman-teman yang memang satu visi sama kamu. Jadi jangan sampai kamu itu salah pilih teman, salah pergaulan gitu.
Jadi untuk kamu nih, apalagi yang usianya masih muda-muda nih di bawah 25, 24, 23, 22, 21, apalagi yang masih SMA, SMP, pastiin kamu itu memilih lingkungan yang tepat untuk berteman. Karena dari temanmu itulah kamu akan bertumbuh gitu. Ini ada pengalaman aku pribadi ya. Aku itu semenjak SMA, aku nggak suka temenan sama orang yang suka ngegosip. Ngegosipnya tuh dalam artian kamu tuh nggak bisa ada hal lain selain menggosip. Kamu itu nggak ada obrolan lain selain menggosip. Nah, aku sangat-sangat menghindari pertemanan yang seperti itu. Kenapa? Karena dengan menggosip atau ngomongin orang lain, itu tuh secara tidak langsung akan mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk selalu berpikiran negatif. Dan kamu tahu dampak terburuknya apa kalau misalnya kita berteman sama orang yang suka ngegosip? Kita juga bakal diomongin nanti di belakang saat kamu gak ada di circle itu. Jadi jangan salah, kalau kamu emang gak diomongin nih sekarang, tapi kalau kamu gak ada di circle itu, kamu bakal diomongin. Apalagi diomonginnya tuh yang gak enak banget gitu ya, kayak bener-bener nyinyir, bener-bener sampai menghina fisik kamu, dan lain sebagainya macamnya. Jadi itu dua hal yang bisa kamu aplikasikan dari boundaries. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, oh ya, satu tips dari aku, kalau misalnya kamu tidak menemukan teman manapun yang bisa mendukung kamu di mimpi-mimpi kamu ini, kamu bisa kok bangun circle kamu sendiri. Gimana caranya? Ya, nih, buku. Buku juga bisa jadi circle kamu loh. Kenapa? Karena dengan membaca buku nih, kamu sering baca buku, terus kamu juga mungkin nanti ada kesempatan untuk ikutan workshop atau ikutan satu hal yang bisa meningkatkan value kamu, kamu bakal bisa kok bertemu dengan orang-orang yang memang satu value sama kamu. Jadi, untuk sekarang, kamu temanannya sama hal-hal yang seperti ini dulu ya, kayak buku atau komunitas. Jadi, jangan sampai kamu itu ternodai oleh hal-hal yang memang tidak sesuai atau tidak akan membawa kamu kepada tujuan kamu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kamu juga bisa menerapkan di soal cara orang lain untuk memperlakukan kamu. Nah, jadi boundaries juga bukan hanya soal kita memilih pertemanan, tapi gimana cara kita untuk mengajarkan orang lain dalam bersikap. Kenapa ini penting? Karena kadang nih aku selalu banyak sekali dengar orang-orang di luar sana, which is teman-teman aku atau kenalan-kenalan aku, dan aku pribadi pun mengalami hal yang serupa. Kadang aku itu diperlakukan seenaknya dulu ya, waktu aku belum paham yang namanya boundaries. Jadi dulu itu aku belum ngerti konsep yang namanya konsep kalau kita itu diperlakukan berdasarkan kita memperlakukan diri kita sendiri. Oh, maksudnya gimana nih Kak? Nah, maksudnya adalah saat kamu tidak memberikan batasan yang jelas kepada teman kamu, kamu tuh bakal diperlakukan seenaknya. Walaupun kamu gak suka. Misalnya nih, kamu gak suka kamu gak punya, atau misalnya gini nih, aku dulu pernah, waktu aku SMP, itu aku punya temen, dan aku gak terlalu dekat sih sebenarnya ya sama orang ini. Aku itu dipanggil satu panggilan yang sebenarnya aku tuh nggak suka. Aku tuh nggak suka banget sama panggilan itu. Karena di situ aku merasa aku dihina banget ya dengan panggilan seperti itu. Tapi pada saat itu aku nggak tahu caranya ngebela diri aku sendiri. Dan di situ apa? Aku pasrah dengan keadaan, aku nerima-nerima aja seakan aku tuh bener-bener ikhlas gitu ya dipanggil dengan cara seperti itu. Dan teman-teman yang lain juga pasti pada tahu gitu ya aku dipanggil dengan panggilan itu. Dan sebenarnya aku pribadi nggak suka ya dipanggil itu. Makanya setiap kali ada orang yang nanya masa-masa aku SMP kayak gimana, aku nggak pernah ceritain karena memang aku segak nyaman itu waktu dulu sama teman-temannya ya. Dan aku pun belum punya keberanian untuk membela diri aku sendiri. Nah, setelah saat itu aku dipanggil tuh sama panggilan itu yang dibuat sama mereka ini.
Dan sampai detik ini pun aku masih ingat siapa aja orangnya, dan aku masih ingat gimana cara mereka manggil aku itu, dan terkesan menghina ya waktu dulu tuh aku ngerasanya. Karena memang suka sambil ketawa-ketawa gitu, aku nggak suka. Nah, semenjak saat itu, saat aku sudah beranjak dewasa, aku sadar kalau ternyata kalau kita mengizinkan orang lain untuk berlaku seperti itu, secara tidak langsung, orang lain tuh bakal seenaknya aja gitu. Dan pada saat itu karena aku tidak membela diri aku sendiri, ya udah orang lain tuh ngerasa itu fine-fine aja. Aku tuh ngerasa baik-baik aja kalau dipanggil dengan panggilan itu. Dan ya saat ini aku sudah ngerti, dan waktu itu pernah ada satu posisi yang dimana aku tuh dihina ya, aku ngerasa dihina sih ya lebih tepatnya, ngerasa diejek, dan akhirnya aku menunjukkan reaksi tidak suka. Aku tidak suka dengan hal tersebut, dan finally orang tersebut itu berhenti untuk melakukan itu kepada aku. Jadi mereka itu sekarang gak berani untuk dalam tanda kutip ya menghina aku dengan cara seperti itu. Jadi menurut aku, kalau misalnya kamu punya boundaries yang kuat, kamu benar-benar tidak menunjukkan reaksi kamu sama sekali, atau maksudnya bukan nggak nunjukin reaksi ya, lebih ke kamu tuh nggak suka dan kamu tuh nggak tertawa gitu loh. Jadi saat ada orang ngejokes tentang kamu dan kamu itu ketawa, itu tuh secara tidak langsung mereka akan mikir kalau kamu fine-fine aja dengan jokes itu, walaupun kamu nggak suka. Tapi kalau misalnya orang lain ngejokes, terus kamu tuh menunjukkan reaksi tidak suka, orang lain tuh bakal paham kalau kamu tuh tidak suka, dan mereka akan berhenti melakukan hal tersebut. Karena aku pribadi ngerasain ya waktu dulu kayak gitu. Jadi punya boundaries itu punya banyak sekali manfaat. Mulai dari love life, mulai dari friendship, mulai dari in life itself, itu bakal sangat berguna banget. Contohnya nih, kalau tentang kehidupan general ya gitu ya, untuk kalian yang berumah tangga nih. Meskipun aku belum berumah tangga saat ini, tapi aku tuh sering banget dengerin permasalahan-permasalahan yang suka ada gitu ya di sekitar aku. Karena memang pertemanan aku di tempat kerja itu kebanyakan sama orang-orang yang sudah menikah. Jadi aku tuh paham betul cara pandang mereka seperti apa. Nah, kalau soal pernikahan nih, kita kan pasti tinggal dekat tetangga dong ya, dekat tetangga. Dan biasanya yang paling keep in touch sama para tetangga ini kan orang tua kita nih. Nah, orang tua kita, which means yang seumuran dengan tetangga-tetangga lain itu, pasti suka yang namanya mungkin ya, gak semuanya minjem uang gitu ya. Nah, untuk soal minjem uang ini kan memang sensitif tuh, memang sensitif sekali. Kalau misalnya kamu sebagai orang yang suka minjemin uang ke orang lain dan kamu tuh gak pernah nagih nih utang-utang yang ada di luar sana, itu orang lain bakal menganggap, oh dia mah enak, gampang lah kalau minjem uang ke dia mah gak akan ditagih. Nah, kadang orang yang suka minjem uang ke orang lain itu suka gak sadar diri gitu ya, gak semuanya, cuman kebanyakan itu nggak sadar diri. Kenapa? Udah jatuh tempo, mereka nggak bayar, terus pas ditagih itu malah marah-marah. Padahal kan dia yang minjem ya, itu kan uang kita, itu kan hak kita dong untuk nagih uang tersebut. Nah, jadi boundaries juga bisa berguna untuk aspek tersebut gitu. Kalau misalnya kamu pengen nih orang lain tuh nggak seenaknya minjem uang ke kamu, ya kamu jangan terlalu baik sama orang lain, apalagi sama orang yang nggak tahu diri. Kalau misalnya dia belum bayar terus dia udah minjem lagi, jangan dikasih. Kenapa? Karena kalau 2 kali dikasih dan dia belum bayar, itu bakal keenakan loh, aku jamin. Dia itu bakal datang terus ke kamu dan menunda-nunda pembayaran. Kalau misalnya dia memang ada usaha gitu untuk mencicil atau gimana, ya itu menurut aku pribadi itu is okay. Cuman kadang nih ada orang yang dia tuh minjem tapi gak mau ngegantiin, tapi dia tuh untuk beli barang-barang lain yang luxury yang sesuai tren itu bisa, tapi bayar utang gak bisa. Nah itu tuh yang jadi masalah. Jadi menurut aku boundaries itu sepenting itu sampai ada di sana juga,
sampai bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan rumah tangga, pertemanan, percintaan, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Karena videonya takut kepanjangan, so aku tutup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.